Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya fattahu ya 'alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Baik ikhwah, alhamdulillah pertemuan keempat ya atau kelima? Lupa. Keempat. Baik, pertemuan keempat ya. Insyaallah. 3. Oh, 3. Baik. Sudah dimurajaah ya ikhwan. Baik, rugi antum kalau setiap pelajaran yang lewat antum tidak ulang. Dari kitab ini rugi. Usahakan antum ulang-ulang kembali supaya nanti antum naik ke kitab berikutnya itu sudah tidak susah. Rukun nikah, kemudian syarat rukun nikah, kemudian syarat sah nikah. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya ikhwah. Siapa yang mau baca? Pak Ferry, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muqaddihi min syar'i min khalqihi fid-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amini wal mu'ayyani fi kitabihi al-mubin al-mutamasiki bihadihi al-umatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Hafal. Wa yaqulu abadan ummun wa jaddatun wa in alat istun wa bintu waladin wa in safarat wa ukhtun mutlaqan wa bintuha wa bintu waladiha wa in safarat wa bintu kullin aqim wa bintuha wa bintu waladiha wa in safarat wa ammatun wa khawalatun mutlaqan. Baik, jazakallah khairan, Masya Allah. Berkata Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Badruddin Al-Balban rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhsarul Mukhtasarat, Faslun ini di bawah dari bab. Jadi yang paling besarnya kitab. Di bawah kitab ada bab, di bawah bab, di dalam bab ada fasal, di dalam fasal ada masail. Itu gaya penulisannya para ulama dulu. Jadi kitabus shalah berarti kitab, berarti tulisan pembahasan yang mengumpulkan seluruh pembahasan yang berkaitan dengan salat. Kalau kitabus shalah terdiri dari beberapa bab. Jadi semua bab ini mencakup tentang pembahasan salat. Misalnya berapa bab? Kalau kitabut thaharah ada berapa bab? 10. Di kitabut thaharah itu yang dia cakup ada 10 bab.
Semua itu berkaitan dengan toharoh dan tidak ada pembahasan toharoh selain itu. Itu bab. Hanya bab. Kemudian di dalam bab ada fasal. Di setiap bab itu ada fasal. Di dalam fasal lagi ada masail. Fasal masailnya wa yahrumu abadan dan seterusnya, itu masail. Masail hukum, masail hukum. Masail itu perkara maksudnya. Baik, kata beliau wa yahrumu abadan. Haram dinikahi abadan, selama-lamanya. Ummun ibu, wajaddatun nenek, wa in alat, walaupun sampai ke atas. Wa bintun, anak perempuan. Wa bintu waladin, cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak. Wa bintu waladin, cucu dari anak, walaupun baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Walad di situ itlak untuk laki-laki dan perempuan. Wa bintu waladin, anak perempuan dari anak, maksudnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Cucu baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan maksudnya. Wa in safalat, walaupun ke bawah. Wa in alat, walaupun ke atas. Wa in safalat, walaupun ke bawah. Cucu, cicit, cocot dan seterusnya. Wa ukhtun mutlaqon, kemudian perempuan yang berikutnya haram untuk dinikahi. Ukhtun mutlaqon, saudari mutlaqon secara mutlak. Maksudnya secara mutlak, baik saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Itu saudari semua itu maksudnya mutlaqon. Saudari kandung berarti satu papa satu mama. Saudari seayah berarti satu papa, beda mama. Saudari seibu, satu mama, beda papa. Itu juga saudara itu. Kalau saudara tiri itu bukan saudara. Janda bawa anak, duda bawa anak, nikah. Ini namanya anak tiri, saudara tiri. Kalau seayah seibu itu bukan tiri, itu saudara asli. Cuma seayah, seibu, sekandung. Itu maksudnya mutlakon, baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu, haram dinikah. Paham di sini ikhwan? Kemudian wa bintuha, dan anaknya. Hanya kembali kemana Pak Ferry? Kembali ke ukhtun. Bintuha, bintul ukhti, anak perempuan saudari, keponakan. Iya, haram itu menikahi keponakan, tidak boleh. Anaknya saudara. Wa bintu waladiha, dan anak perempuan dari anaknya. Wa in safalat, walaupun sampai ke bawah. Anaknya saudari, keponakan, anak-anaknya keponakan, terus sampai ke bawah, tidak boleh dinikahi itu. Paham ikhwan? Kalau sepupu masuk tidak? Tidak masuk. Sepupu bukan. Itu boleh dinikahi sepupu. Baik, ini keponakan. Wa bintu kulli akhin, dan anak perempuan dari saudara, dari setiap saudara. Kalau tadi anaknya saudari, ini anaknya saudara. Sama saja, keponakan. Tidak boleh dinikahi. Wa bintuha, demikian juga wa bintuha, anak perempuan darinya, dari anak tadi. Anak yang perempuan tadi punya anak sama sampai ke wa bintu waladiha, dan anaknya. Wa in safalat, sampai ke bawah. Keponakan, anaknya keponakan, beranak terus sampai ke bawah. Itu tidak boleh nikah. Paham di sini ikhwan? Selamanya yahrumu abadan. Haram selamanya untuk dinikahi.
Wa ammatun, bibi. Ammah bibi dari ayah. Ini ammah ini saudarinya ayah. Ammah haram. Wa khalatun mutlaqan, kemudian khalah, bibi dari ibu, saudaranya si ibu. Khalah bibi atau saudaranya si ibu. Kalau ammah saudarinya si ayah. Haram juga itu. Mutlaqan, perkataan mutlaqan ini mutlaqan sama ammatun khalatun mutlaqan, baik bibi sekandung, bibi seayah, dan bibi seibu. Paham bibi seayah, bibi sekandung, seibu? Paham sudah toh? Nah. Contohnya apa Pak Is? Bibi sekandung itu seperti apa? Bibi sekandung. Bibi seayah, bibi seibu. Maksudnya apa? Saudara dari ya, bibi seayah seibu berarti ini kan ceritanya kalau bibi berarti saudaranya atau saudaranya ayah dan ibu. Ya berarti larinya kembalinya ke ayah atau ibu. Ayah sekandung, nah begitu maksudnya. Paham ini? Nah, saudaranya. Ayah seibu, saudaranya. Paham ini? Nah, itu. Saudaranya ayah atau ibu. Tayyib. Itu semua perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Paham ikhwan? Nah, ini kata para ulama diharamkan karena nasab, karena keturunan ini, karena nasab. Ada dua hukum dia haram untuk dinikahi dan juga menjadi mahram. Jadi ada yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Ada yang haram dinikahi bukan mahram. Ada yang haram dinikahi sekaligus juga mahram. Nah ini. Di antaranya ini, semua ini. Yang diharamkan dinikahi karena nasab juga sekaligus mereka ini mahram. Baik. Siapa yang bisa ulang? Yang pertama ibu, nenek sampai ke atas. Baik nenek dari ayah maupun nenek dari ibu. Kemudian anak perempuan, anak-anaknya sampai ke bawah. Anak laki-laki, anak perempuan laki-laki juga sampai ke bawah. Baik. Masya Allah, jazakallah. Baik, kemudian saudari kandung seayah seibu haram dan mahram juga. Apa maksudnya mahram, ikhwan? Yang saya lama cerita-cerita mahram, tidak paham mahram maksudnya. Iya, yang pertama haram dinikahi, terus aurat yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh yang bukan mahram boleh dilihat oleh mahram. Terus boleh berdua-duaan khalwat. Terus boleh menemani dia safar, menjadi mahram dia safar. Itu maksudnya apa? Jadi mahram. Tayyib. Di sana ada yang haram dinikahi tapi bukan mahram, nanti dia sebut. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Ini haram karena nasab dan haram sekaligus sebagai mahram. Sekarang kita masuk di
Berikutnya, pembahasan berikutnya, wa yahrum bi radha'in ma yahrumu binasabin. Haram dinikahi atau menjadi mahram bi radha'in karena sebab persusuan. Ma yahrumu binasabin, sama seperti yang menjadi haram karena nasab. Jadi yang berikutnya, yang wanita yang haram dinikahi adalah saudara sepersusuan atau sepersusuan. Dia sama seperti yang diharamkan karena nasab tadi. Jadi yang di atas antum hafal berarti berlaku di yang persusuan ini. Antum hafal yang di atas perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu, antum terapkan di persusuan. Jadi seorang nyusu kepada perempuan, maka mahram semua tuh haram dia nikahi sekaligus jadi mahram wanita yang ibu susunya ini, semua saudari-saudarinya, bibi-bibinya, anak-anaknya yang perempuan ini jadi mahram buat anak yang nyusu kepada dia. Dan juga anak ini kalau menikah, anaknya ini mahram juga buat si ibu dan buat anak-anak si ibu dan bibi-bibinya dan yang perempuan semua yang disebut. Paham ini? Tapi untuk keluarga si yang menyusui ini tidak masuk. Ibunya yang menyusui tadi, yang menyusu, orang yang menyusui ini, ibunya tidak jadi mahram bagi ibu susunya. Jadi kaitannya dia dengan ibu susunya saja. Kalau keluarganya dia tidak ada hubungan, tidak jadi mahram. Anak yang menyusu tadi kan dia punya ibu kandung, itu tidak ada hubungan dengan ibu susunya. Paham ini? Jadi kalau dia punya saudara kandung itu tidak jadi mahram. Paham ini? Kaitannya dengan wanita ibu susunya dia tidak ada. Begitu juga ayahnya, ibunya tidak ada. Paham di sini, ikhwan? Kecuali anaknya dia baru ada kaitan mahram dengan ibu susunya, anak-anak ibu susunya, paman, bibi, paman dan seterusnya, kakek, nenek. Ini sama dengan yang di sini yang beliau sebutkan. Yang diharamkan karena nasab ini berlaku juga di persusuan. Paham, ikhwan? Demikian. Baik, kemudian wa yahrumu bi aqdin. Kemudian masuk yang ketiga. Yang pertama haram karena nasab, kedua karena persusuan, yang ketiga karena akad. Jadi haram dinikahi karena akad. Wa yahrumu bi aqdin. Haram perempuan untuk dinikahi bi aqdin karena akad. Siapa saja mereka itu? Halailu amudai nasabihi. Halailu amudai nasabihi. Halail itu maksudnya istri. Istri. Orang yang dinikahi oleh amudai. Amud itu tiang. Maksudnya usul dan furu'. Usul itu bapak ke atas. Furu' anak ke bawah. Amudai itu tiang. Tiang kan ada ujung ke atas, ada ujung ke bawah. Itu amud. Maksudnya ini usul dan furu'. Usul itu bapak, kakek dan seterusnya. Paham ini? Furu' anak, cucu dan seterusnya. Itu furu'. Furu' cabang. Itu yang dimaksud amudai. Usul dan furu'. Nah, orang yang dinikahi, wanita yang dinikahi oleh usul dan furu' ini haram untuk dinikahi. Haram kita nikahi. Jadi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita tidak boleh kita nikah. Yang pernah dinikahi oleh anak kita tidak boleh kita nikahi. Walaupun sudah cerai. Paham ini? Selama-lamanya. Paham ini? Selama-lamanya itu kalian itu. Paham di sini, ikhwan?
Hah? Nah, jangan karena begitu cerai anak kita sama menantu kita tadi. Diceraikan oleh anak kita laki-laki misalnya, cerai. Kita lihat cantik misalnya, terus kita nikahi, sah ikhwan? Hah? Tidak sah, tidak boleh. Nah, masuk di sini dia yang haram karena akad nikah, karena hubungan pernikahan. Taib. Wa ummahatu zaujatihi wa in alawna. Yang haram karena akad yang berikutnya adalah ibu zaujatihi, ibu istrinya. Wa in alawna, walaupun sampai ke atas. Ibu mertua haram kita nikahi. Walaupun sudah cerai sama istri kita sudah cerai, ibunya itu haram selama-lamanya kita nikahi. Sampai ke atas ibu-ibunya. Dan jadi mahram. Paham ini? Ibu mertua mahram. Walaupun sudah cerai sama anaknya. Paham ini ikhwan? Jadi jangan antum kira kalau sudah cerai berarti sudah bukan mahram, tetap mahram mereka. Mertua. Pahamin ikhwan? Nah, demikian. Ya makanya di sini beliau ungkapkan ummahat, jamak loh, jamak muannas salim, menunjukkan bukan cuma ibunya, ke atas. Hah? Bukan cuma ibu si apa tadi? Si istri tadi, sampai ke atas. Baik nenek dari ibunya dari bapaknya maupun ibu dari ibunya. Paham ini? Sampai ke atas. Nah, itu tidak boleh dia nikahi. Jadi mahram itu. Tayyib. Wa bidukhulin, kemudian diharamkan untuk dinikahi karena dukhul, karena jima. Sebab jima tadi karena sebab akad nikah, ini ini lagi karena sebab jima. Dukhul. Irfan. Dukhul itu artinya apa? Dakhala ya dukhulu, artinya masuk. Kinayah. Apa kinayah? Bahasa sindir, bahasa apa namanya? Bahasa kiasan. Artinya dukhul di sini jima. Itu bahasa Arab begitu. Wa bidukhulin, yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab apa? Jima. Perhatikan. Siapa saja mereka? Robibah. Anak tiri. Paham anak tiri ya? Kita nikah sama janda itu bawa anak dari laki-laki lain. Nah, anak tiri ini kapan haram kita nikahi? Ketika ibunya yang kita nikahi tadi, ketika ibunya kita sudah setelah nikah kita dukhul, kita jima, atau tidak kita nikahi. Wal iyadu billah, jangan kita lah ada seorang jima dengan perempuan tadi, maka haram anaknya perempuan tadi. Paham ini? Hati-hati kalau antum pernah melakukan hubungan dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini punya anak, hati-hati. Anaknya ini haram kita nikahi, tidak boleh. Walaupun bukan nikah, antum perempuan yang antum sudah jima dengan bersama dia, anaknya haram bagi antum. Baik karena pernikahan atau tidak. Kayak demikian, paham ini? Kalau sekedar akad belum, antum nikah. Contoh antum nikah sama perempuan umur berapa? 40 tahun misalnya tuh. Dia punya anak umur 20 tahun. Setelah antum nikah ternyata anaknya lebih cantik atau
antum suka dan dia juga suka sama antum misalnya. Antum belum jima dengan ibunya tadi toh. Antum cerai. Ibunya cerai, habis cerai boleh nikah sama anaknya? Boleh, karena antum belum jima. Tapi kalau sudah jima haram selama-lamanya. Paham ini? Demikian. Coba di ilmu fikih, yang belajar ilmu fikih ya paham yang begini, yang tidak belajar ya tidak paham. Tayyib. Robibah itu namanya robibah. Wa bintuha dan anaknya, anak perempuannya. Paham ini? Nah, anak tiri tadi punya anak perempuan juga tidak boleh kita nikahi kalau ibunya sudah kita jima'i, tidak boleh. Wa bintu waladiha, demikian juga anak perempuan dari anaknya, cucu sampai ke bawah itu, hati-hati sampai ke bawah. Baik. Wa in safalat, sampai ke bawah, itu arti wa in safalat itu sampai ke bawah. Baik, kemudian ini yang haram selama-lamanya ini ikhwah. Jadi yang haram dinikahi selama-lamanya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, yang pertama ada yang karena nasab, yang kedua ada yang karena persusuan, yang ketiga ada yang karena akad pernikahan, yang keempat ada yang karena dukhul, karena jima. 4. Ada yang lain Ustaz? Ada, beliau tidak sebut satu, yaitu mula'anah. Karena sebab mula'anah itu suami istri, suami menuduh istrinya berzina, istrinya hamil dan dia tidak mengakui itu anaknya dia. Akhirnya terjadi mula'anah, saling melaknat di hadapan hakim. Kalau itu bukan anaknya dia dan dia ini berzina dan seterusnya, dipisah mereka, difasakh pernikahan mereka, fasakh, kasih pisah. Selama-lamanya tidak boleh mereka ini menikah lagi. Mula'anah namanya. Nanti kita akan masuk di bab li'an, namanya saling melaknat karena apa? Menuduh istrinya berzina. Hati-hati antum menuduh istri berzina. Baik. Nah itu berarti berapa yang haram untuk dinikahi selama-lamanya? Ada 5 kelompok. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena akad, yang keempat karena jima, yang kelima karena mula'anah, wanita karena mula'anah. Baik. Kemudian masuk yang berikutnya, wa yahrumu wa ila amadin, diharamkan sampai batas waktu tertentu, tidak selama-lamanya. Yahrumu ila amadin, diharamkan hanya sampai batas tertentu. Ada limitnya, selesai limit boleh dinikahi. Tapi kalau yang golongan pertama ini selama-lamanya, sampai hari kiamat, sampai mati. Kalau ini sementara. Siapa mereka itu? Perempuan yang sementara ini yang haram dinikahi kecuali selesai masanya. Yang pertama, ukhtu mu'taddatihi au zaujatihi, saudari wanita yang masih di masa iddah, dia cerai masih di masa iddah. Saudarinya istri yang dia cerai masih di masa iddah. Istrinya dia cerai,
masih di masa iddah, tidak boleh dia menikahi saudarinya si istrinya tadi. Kecuali selesai masa iddahnya dengan istrinya tadi, baru dia boleh nikah dengan saudarinya kalau dia suka. Baik. Au zaujatihi, atau saudari istrinya. Kalau yang tadi, yang pertama itu dia sudah cerai istrinya, dia tidak boleh menikah dengan saudari istrinya sampai selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, boleh dia nikah lagi dengan saudari istrinya. Tapi kalau selama masih di masa iddah, tidak boleh dia kawin saudari istrinya. Tunggu dulu masa iddah selesai, haram. Selesai masa iddah baru. Atau masih istrinya tadi, belum dia tidak cerai. Saudari istrinya haram dia nikahi. Paham ini? Selama-lamanya tidak. Kapan? Kalau dia cerai istrinya. Cerai, setelah cerai istrinya langsung dia nikah dengan saudarinya, tidak boleh. Harus selesai masa iddah. Ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya, ikhwan? Wanita yang dicerai 3 kali haid. 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid, sudah selesai masa iddah. Iya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wazaniyatun hatta tatuba wa tanqadhiya iddatuha. Yang kedua, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi. Ingat ikhwan, yang berzina tidak boleh dinikahi. Kasih nikah juga, iyo sama, kasih nikah juga. Dinikahkan tidak boleh, haram, tidak sah. Kapan batasnya? Hatta tatuba, sampai dia bertobat. Setelah bertobat selesai langsung boleh nikah? Belum. Watan qadhiya iddatuha, tunggu masa iddahnya. 3 kali haid. Perempuan berzina, waliyadzubillah, mau kita nikahi haram. Kapan boleh? Kalau dia sudah bertobat. Cukup sampai setelah dia bertobat? Belum, harus selesai masa iddah. 3 haid. Kalau sudah 3 kali putaran haid, baru dia bisa nikah. Tapi dengan syarat bertobat dan selesai masa iddah. Kenapa? Khawatir dia setelah dia berzina itu berjiwa dengan orang, ada isinya. Paham ini? Nanti nyampur dengan punya antum. Waliyadzubillah. Dilarang. Kata Rasulullah SAW, jangan seseorang itu menumpahkan airnya di atas air orang lain. Dilarang. Ustadz, berarti bisa ada pertambahan Ustadz? Maksudnya kalau sudah jadi mani tersebut, ada mani lain lagi yang masuk, bisa menyebabkan pertambahan pada pada fisiknya, itu perkembangan? Iya, bisa. Imam Ahmad berpendapat demikian. Beliau beristinbat dengan hadis itu. Rasulullah melarang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena akan menambah perangkat di janin tadi. Tercampur. Baik. Jadi jangan, dilarang. Usahakan murni. Baik. Lihat syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab anak ini supaya murni. Subhanallah. Ini syariat ini tidak diragukan lagi. Bijak, hikmah, sempurna dari Rabbul Izzati wal Jalal, dari Rabb yang maha bijak. Ini aturan-aturan seperti ini, ilmu seperti ini, ikhwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bukan aturan dari manusia ini, bukan dari Nabi Muhammad. Paham ini? Dari Allah. Ini hukum Allah ini. Makanya mempelajari ilmu seperti ini bukan sembarangan. Majelis yang mulia ini. Kita tidak bahas bisnis, bahas ilmu dunia, ini bahas
Ilmu apa? Ilmu agama, hukum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham di sini ikhwan? Jadi tidak boleh menikahi wanita yang sedang berzina sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat sudah boleh nikahi, belum boleh, harus selesai masa iddahnya. Khawatir ada jadi tadi itu mani yang masuk. Waliyadzubillah. Baik. Ustadz, bagaimana kalau istri, waliyadzubillah, ini mudah-mudahan tidak terjadilah sama kita, selingkuh. Waliyadzubillah, ini kadang lewat di Facebook tidak tahu itu konten atau asli. Ya kan? Biasa diperlihatkan. Konten apa tidak tahu ya. Asli memang istrinya main dengan orang lain. Waliyadzubillah. Baik, bagaimana kalau terjadi seperti itu Ustaz? Apakah pernikahannya batal atau wajib dicerai? Jawabannya pernikahan tidak batal. Apakah wajib dicerai? Ya tergantung kita. Kita lihat. Paham ini? Kita lihat masalahnya. Baik. Nah, hanya kalau terjadi yang demikian, tidak boleh kita jima bersamanya sampai selesai masa iddah 3 kali haid. Jadi setelah dia berjima dengan orang lain, tidak boleh kita jima dengan dia. Kenapa? Khawatir jadi itu. Makanya dilarang dalam Islam kan bercampur. Dilarang. Tunggu masa iddahnya selesai. Nanti sudah 3 kali suci, 3 kali haid, baru. Baik, demikian baru kita bisa jima. Tapi pernikahan tidak batal gara-gara itu. Tapi paham ini? Kalau seandainya dia bertobat, khilaf apa semua tuh, kita ingin tetap dia bersama kita, misal, ya Pak Is, tapi ya jangan sampai terjadilah di keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah dijaga. Siapa yang menjaga dirinya, Allah akan menjaga dia. Paham ini? Ihfadillah yahfazka, itu janji dari Allah. Jaga batasan Allah, Allah akan menjaga kalian. Kebalikannya, tidak jaga, Allah tidak jaga kesucian. Paham ini ikhwan? Jaga. Di antara yang batasi istri kita, interaksi dengan laki-laki, lihat yang di HP-nya. Paham ini? Kalau perempuan, istri ke suami lihat HP itu bermasalah, paham ini? Tapi kalau suami lihat ke istri tidak masalah, itu tanggung jawab dia. Paham ini? Paham. Jadi tidak boleh istri sembunyi-sembunyi dia. Jangan, lihat suami harus tahu apa yang di situ. Kontrolnya dia karena dia suami, kepala rumah tangga, tidak ada yang disembunyikan di situ. Ya kan? Nah, tapi kalau istri ke suami, itu dia tidak punya hak melihat HP-nya suami. Paham ini? Kegatalan tangan, ingin melihat HP suami itu dibendung, ditahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan, suami kita kadang ada hubungan dengan perempuan dalam artian jual beli apa semua kan. Mungkin ada kalimat-kalimat atau ada yang nyasar. Ya kan? Gimana enak tidak tadi malam contoh. Padahal dia mau tujukan ke orang lain masuk ke kita. Kalau istri kita baca kan masalah. Tahu ya perempuan kan langsung prasangka buruk. Padahal kita terhindar dari yang demikian itu misalnya. Yang seperti itu yang dihindari, makanya perempuan ya tidak usah baca-baca HP-nya suami, dilihat-lihat, ditengok jadi malaikat. Kalau suami ke istri iya, karena dia punya hak untuk mengontrol istrinya seperti apa, kemana arahnya. Kalau lihat sudah mulai chatting-chattingan atau apa hubungan laki-laki, itu dilarang, dijaga ikhwan, jangan. Baik. Terus kita Ustaz, ya kita wajib
bertakwa, jangan main-main juga. Iya, Pak Pak Riki ya, jangan. Kalau ada yang baca chatting-chatting, ya seperlunya lah. Seperlunya, akhi. Apa kabar? Sudah sholat malam? Waliyadzubillah. Ini ikhwan lagi dibalas. Gimana kabar ukhti? Sudah sholat malam belum? Setan dua-dua. Sholat malam, setan. Tidak boleh komunikasi seperti itu ya, ikhwan. Jangan hindari, ikhwan. Allah menjaga. Kalau Allah tahu kita menjaga diri kita, Allah akan jaga. Jaga batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau kita tidak jaga, Allah kasih biar kita. Allah uji nanti. Jadi hati-hati. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, tayyib, paham di sini ikhwan? Yang berikutnya wa mutallaqatuhu salasan. Istri yang atau perempuan yang dicerainya, yang diceraikannya salasan 3 kali. Kalau sudah cerai yang ketiga kalinya, itu sudah tidak boleh dia nikahi. Selama-lamanya tidak, hatta yata'aha zaujun ghairuhu, sampai yata'aha dijima zaujun oleh suaminya ghairuhu yang selain dia. Jadi bekas istrinya yang dia sudah cerai 3 kali, boleh dia nikahi lagi setelah menikah dengan laki-laki lain dan jima dengan suaminya itu. Kalau belum jima belum boleh. Misalnya nikah dengan laki-laki lain, tidak sempat jima, cerai lagi, boleh dia nikahi? Tidak boleh. Harus sudah jima lagi. Paham ini? Demikian. Jadi kalau sudah 3 kali tidak boleh dia nikahi, tapi tidak selama-lamanya. Kapan? Setelah nikah dengan laki-laki lain, jima, cerai. Setelah cerai, selesaikan masa iddah, baru bisa dia masuk melamar, menikahinya. Paham di sini, ikhwan? Nah, bisyartihi, dengan syaratnya. Dengan syaratnya ini yang tadi itu. Syaratnya apa? Setelah dia cerai, selesai masa iddah, baru dia bisa nikah. Kemudian wa muslimatun ala kafirin, wanita muslimah kepada orang kafir haram. Selama-lamanya tidak. Selama dia kafir. Kalau dia sudah muslim, orang kafir laki-laki tadi masuk Islam, bisa nikah gitu. Ini maksudnya nikah dilarang menikahi perempuan tersebut sementara karena ada sebab. Hilang sebabnya, boleh dinikahi. Jadi tidak boleh sama sekali wanita muslimah menikah dengan orang kafir laki-laki. Sama sekali secara mutlak. Kemudian yang berikutnya wa kafiratun ala muslimin. Perempuan kafir untuk lelaki muslim. Perempuan kafir untuk lelaki muslim. Haram juga. Paham di sini, ikhwah? Perempuannya kafirah. Misalnya kita menikah, muslim kita kan? Kita nikahi wanita kafir, boleh? Tidak boleh, haram. Selamanya tidak, selama dia kafir saja. Kalau dia masuk Islam, muslimah, bersyahadat, sudah bisa kita nikah. Illa hurratan kitabiyatan. Nah, orang kafir ini dikecualikan, kecuali hurratan, wanita yang merdeka, kitabiyatan, yang menganut agama kitabiyah, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Berarti wanita kafir yang boleh kita nikahi hanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Agama lain tidak boleh. Wanita yang beragama selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh kita nikahi. Kalau Yahudi Nasrani boleh. Paham ya Pak Ferry? Buddha, Hindu, Konghucu,
Apalagi ateis, apa tidak boleh dinikahi. Majusi tidak boleh dinikahi. Cuma ini saja Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat yang kedua apa? Dia merdeka, bukan budak. Kalau yang budak tidak. Ustaz, nanti kalau dia setelah menikah Ustaz dia berpegang pada agamanya, ya tetap. Maksudnya tetap sah pernikahan, biar dia berpegang terus pada agamanya. Paham ini? Nah, baik, demikian. Anaknya kita yang kuasai, anak kita kan. Nah, jangan sampai ikut ibunya, agama ibunya, ikut agama ayahnya. Kemudian wa ala hurrin muslimin. Wa ala hurrin muslimin. Amatun muslimatun. Yang berikutnya haram terhadap hurrin muslimin, lelaki muslim yang merdeka, amatun muslimatun, budak muslimah. Nah, budak muslimah, budak perempuan yang muslimah itu tidak boleh kita nikahi karena sifat budaknya itu ya kafir. Sudah selesai pembahasan kita. Bagaimana kalau budak perempuan tadi muslimah, juga tidak boleh kita nikahi karena dia budak. Kenapa? Karena kalau dia punya anak, anaknya budak juga. Paham ini? Anak itu mengikuti ibunya. Dari sisi apa? Perbudakan. Ibunya budak, ya anaknya budak. Kasihan kan? Kita nikah sama wanita tadi yang budak, melahirkan anak, anaknya jadi budak. Baik. Malam yakhaf anata uzubatin. Kata beliau, malam yakhaf anata uzubatin. Dengan syarat selama lam yakhaf, selama dia tidak khawatir, tidak takut, anata uzubatin, kesusahan jomblo. Uzubah itu jomblo, kepayahan. Anat itu maksudnya merasa berat dalam jomblonya. Anata uzubatin. Lihajatin mut'atin, karena ada kebutuhan untuk mut'ah, bersenang-senang dengan perempuan tadi, au khidmatin, atau membantu dia dalam urusan rumah tangga. Wa ya'jiz an tauli hurratin, dan dia tidak mampu tidak mampu mengeluarkan mahar hurrah, untuk menikahi wanita yang merdeka, au thamani amatin, atau membeli budak perempuan. Baik, paham di sini ikhwah? Jadi hukum asal tidak boleh kita menikahi budak. Orang merdeka, laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita yang statusnya budak, walaupun muslimah. Kecuali, ya, ada syaratnya. Kecuali berarti, kalau kecuali ini berarti boleh, ya kan? Nah, kecuali ada dua syarat di sini yang dikecualikan. Yang pertama apa di sini? Dia tidak takut, tidak khawatir jomblo, merasa berat dalam jomblonya, dalam artian butuh untuk bersenang-senang. Rasa berat dia kalau tidak ada takut terjerumus ke zina dan seterusnya, atau tidak ada orang yang menemani dia, yang membantu dia. Jadi dia butuh dengan menikah wanita yang budak tadi. Dia nikah butuh untuk menemani dia dalam rumah tangga, membantu dia, atau untuk bersenang-senang. Paham ini? Syarat yang kedua, dia tidak ada harta untuk mahar untuk perempuan yang merdeka. Untuk menikahi wanita yang merdeka dia tidak punya duit, itulah maharnya tidak ada, tidak cukup.
Membeli budak juga yang perempuan tidak cukup juga. Dalam kondisi seperti ini boleh dia nikahi wanita budak. Taib, saya rasa difahami ya, ikhwan. Saya minum dulu. Semua dingin. Alhamdulillah. Baik, lanjut ikhwan. Kemudian yang ketujuh dari wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Wa ala abdin sayyidatuhu. Budak laki-laki ingin menikahi tuannya yang perempuan, tidak boleh. Tuannya perempuan, budaknya laki-laki, tidak boleh. Ini budak ini menikahi tuannya. Wa ala sayyidin amatahu. Wa ala sayyidin amatuhu. Wa amatu waladihi. Dan juga tidak boleh tuan menikahi budaknya yang perempuan. Kebalikannya ini. Wa amatu waladihi, dan budak dari anaknya. Tidak boleh juga. Kenapa tidak boleh? Ya, dia miliki. Tuan terhadap budaknya kan kaitannya apa? Hak kepemilikan. Hak kepemilikan lebih kuat dari apa? Pernikahan. Akad nikah. Sudah dia miliki, kok dia mau nikahi, kan hak kepemilikan lebih kuat dari pernikahan. Paham ini? Nah, makanya tidak boleh. Ya, pemilikan lebih di atas. Bagaimana dia nikah? Untuk apa dia nikah? NTP budak. Iya kan? Nah, NTP budak maksudnya ya hak milik dia itu. Wa ala hurratin kinnu waladiha, dan terhadap hurrah wanita yang merdeka, kinnu waladiha, budak anaknya. Yang di atas itu wa amatu waladiha, budak anaknya. Budak perempuan milik anaknya itu tidak boleh dia nikahi. Paham ini? Anaknya dia punya budak, tidak boleh dia nikahi. Wa ala hurratin kin waladiha, demikian juga terhadap wanita yang merdeka dinikahi oleh kin waladiha, budak anaknya juga tidak boleh. Wa man haruma, kenapa budak-budak ini sekarang sudah tidak ada budak? Harus kita pelajari, ikhwan. Harus kita pelajari. Baik, supaya nanti antum masuk di Al-Quran, tafsir Al-Quran, lewat budak antum sudah ada gambaran hukum-hukum berkaitan dengan budak, dan juga para ulama bahas terus itu budak. Baik. Berarti Ustadz ini Islam ini menyukai perbudakan, Ustadz. Membuat orang ini menetapkan perbudakan dan seterusnya. Ikhwan, Islam ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, menganjurkan kita untuk membebaskan budak. Kalau seandainya Islam ini suka dengan perbudakan, kenapa ada syariat siapa yang membebaskan budak pahalanya sekian? Kan anjuran itu. Ya kan? Jadi Islam tidak dengan perbudakan. Cuma karena itu sudah menjadi adat di kalangan umat manusia di zaman itu, dan tidak bisa dibendung, kan, sama seperti jual beli yang sudah terbiasa. Islam datang tidak ingin membumi hanguskan muamalat yang ada di kalangan manusia, tapi meluruskan mana yang boleh dibiarkan, mana yang tidak diluruskan, begitu. Jadi Islam tidak menghanguskan kebiasaan yang ada di masyarakat, tidak, meluruskan.
Contohnya perbudakan, sudah ada sebelum Islam kan perbudakan itu. Begitu datang Islam, dia tidak hanguskan itu perbudakan. Karena itu sudah. Masalahnya kalau dihanguskan banyak orang rugi nanti. Kan budak ada harga mahal zaman dulu. Terlanjur yang sudah terlanjur beli sampai ada budaknya 10. Kan bisa sampai miliar di zaman dulu harganya. Apalagi budak yang punya harga tinggi kan punya kelebihan. Jadi itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menyusahkan umat manusia, tetap budak tetap ada, tapi ini ada aturan. Dan juga dianjurkan membebaskan budak. Siapa membebaskan budak pahalanya sekian. Ya kan? Nah, dianjurkan orang untuk membebaskan budak. Nah, pahalanya besar. Wa man haruma wat'uha bi'aqdin haruma bimilki yaminin illa amatan kitabiyatan. Yang terakhir, siapa yang haram wat'uha, haram dijima bi'aqdin karena sebab akad. Haruma bimilki yaminin, haram dijima bimilki yaminin karena sebab hak kepemilikan budak. Illa amatan kitabiyatan, kecuali budak perempuan yang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Paham di sini, ikhwan? Jadi wanita yang haram untuk dijima karena sebab akad, ketika kita miliki dia sebagai budak, itu tidak boleh kita jima. Paham ini? Contoh, kita membeli budak perempuan yang dia ini saudari istri kita. Iya kan? Misalnya istri kita ini dulu seorang budak semua keluarganya misalnya. Terus istri kita ini sebelum jadi istri kita dimerdekakan, sudah tidak budak, kita nikahi. Kan saudari-saudarinya yang lain kan masih budak. Kita beli saudarinya. Boleh kita jima? Tidak boleh. Karena kaitannya dengan istri kita, saudarinya itu tidak boleh. Itu yang dimaksud. Tapi boleh untuk jadi budak kita, boleh. Cuma haram dijima. Baik. Hukum asal kan kalau sudah jadi budak boleh untuk dijima. Kemudian yang berikutnya yang itu salah satu contoh haram yang haram walaupun dia sebagai budak haram kita jima. Yaitu tadi siapa tadi? Saudari istri kita. Kemudian budak kafir yang selain ahlul kitab. Kita beli budak perempuan agama Majusi, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu. Boleh kita jima? Tidak boleh. Tapi boleh kita beli, kita perjualbelikan, bantu di rumah apa. Tapi kita jima tidak boleh. Yang boleh hanya budak kafir yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian. Baik, ikhwan. Selesai ya. Alhamdulillah.